Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta mata kuliah komunikasi bisnis, dalam kesempatan kali ini mari kita bersama membahas tentang wawancara kerja. Bahwa wawancara kerja ini termasuk salah satu dari pembahasan tentang komunikasi tentang pekerjaan yang meliputi 5 hal: penulisan surat lamaran kerja, yang kedua penulisan resume, yang ketiga wawancara kerja, keempat presentasi bisnis, dan yang kelima negosiasi. Baiklah, kita lanjutkan bahwa wawancara kerja merupakan jenis tahapan dalam seleksi SDM oleh sebuah perusahaan yang di dalamnya melibatkan percakapan antara pelamar dengan perwakilan perusahaan untuk mengetahui apakah calon pekerja merupakan kandidat yang tepat. Saudara sekalian, di dalam pembahasan tentang wawancara kerja ini kita akan membahas 7 sub pokok bahasan. Yang pertama, pentingnya wawancara kerja. Yang kedua, persiapan wawancara kerja. Yang ketiga, cara mengenali pekerjaan dan perusahaan. Yang keempat, pertanyaan penting yang sering diajukan di dalam wawancara. Yang kelima, ucapan terima kasih. Yang keenam, surat penerimaan pegawai dan surat penerimaan kerja. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu surat penolakan kerja. Baiklah saudara sekalian, mari kita urai satu persatu. Yang pertama adalah urgensi atau pentingnya wawancara kerja. Sebagaimana kita ketahui, wawancara kerja ini merupakan salah satu tahap di dalam proses seleksi. Di samping ada tes-tes yang lain, misalnya psikotes, tes fisik, dan tes-tes yang lain. Aspek kepribadian yang akan kita tampilkan di dalam wawancara, baik yang verbal maupun yang non-verbal, akan memperoleh perhatian dari pewawancara. Bahkan saat kita memasuki ruang wawancara. Paling tidak ada 11 yang harus kita perhatikan dari perilaku atau tampilan kita saat kita akan wawancara kerja. Yang pertama adalah penampilan fisik. Ya, bagaimana kita berpakaian. Kemudian berikutnya adalah gerak dan kesopanan. Ya. Ini juga sangat berpengaruh. Kemudian nada suara keras, ada intonasi atau terlalu lemah, ini juga sangat berpengaruh. Berikutnya yang keempat adalah rasa percaya diri. Ini nanti akan sangat berpengaruh di dalam wawancara. Yang penting dalam wawancara yang lain, yang keenam adalah inisiatif. Itu akan kelihatan nanti di dalam wawancara. Di samping juga yang selanjutnya adalah kebijaksanaan, daya tanggap dan kerjasama dari kita. Yang selanjutnya ekspresi wajah, ini sangat berpengaruh. Apakah kita gugup, apakah kita cemas, apa kita biasa-biasa saja, atau kita berbinar, itu sangat berpengaruh. Kemudian juga kemampuan komunikasi kita, ini sangat penting. Kemudian bagaimana sikap kita terhadap pekerjaan, termasuk juga kita punya selera humor atau tidak. Nah, ini perlu kita persiapkan ya, mestinya yang positif dari yang kita bahas tadi. Dengan melihat karakter tadi, pewawancara akan dapat memprediksi pelamar atau kita akan dipilih atau tidak, dan juga peluang sukses di waktu yang akan datang. Selama wawancara, usahakan kita memberikan informasi yang jelas, padat, akurat, dan tidak berlebihan, tidak berbelit,
Saudara sekalian, paling tidak ada 2 jenis wawancara, yaitu wawancara pendahuluan. Biasanya saat kita baru masuk, ya, secara umum tentang data-data yang ada di dalam lamaran kerja dan resume. Kemudian yang selanjutnya nanti ada wawancara seleksi. Biasanya dilakukan di akhir, ya, setelah kita melakukan tes yang lain, psikotes dan juga tes kemampuan yang lain. Saudara sekalian, selanjutnya kita akan membahas tentang persiapan wawancara kerja. Ada hal-hal yang harus dilakukan di dalam persiapan ini dan juga ada hal-hal yang harus dihindari. Ini kita harus tahu sehingga nanti kita di dalam berwawancara tidak bersikap yang salah. Adapun yang harus dilakukan, paling tidak ada sekitar 20-an sikap yang harus dilakukan. Ya. Yang pertama, biar kita memperoleh ketenangan, kita mestinya berdoa. Ya, minta kepada Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, agar kita diberi kemudahan. Yang berikutnya, kita datang lebih awal, jangan sampai kita itu terlambat. Lebih baik kita yang menunggu daripada pewawancara yang menunggu kita. Kemudian kita juga perlu yakin dan optimis. Yang keempat, kita bersikap tenang. Yang kelima, siapkan ijazah, sertifikat, dan lain-lain apabila suatu saat ditanyakan. Kemudian ekspresi wajah, senyum yang wajar, jangan berlebihan, juga jangan muram. Pakaian harus rapi. Kemudian sebelum masuk kita mengetuk pintu. Setelah berikutnya menunggu izin. Setelah boleh masuk, kita duduk setelah diizinkan. Kemudian berikutnya yang ke-10, kita harus ingat nama dari pewawancara. Berikutnya mata harus tertuju atau menatap pada pewawancara. Jadi matanya jangan jelalatan atau menghadap ke bawah atau ke atas terus. Selanjutnya, tunjukkan kemampuan kita. Selanjutnya, pahami pertanyaan, baru kita menjawab. Seterusnya kita bicara yang jelas, jangan seperti orang menggerutu, ya, tapi juga tidak dengan keras. Berikutnya tunjukkan bahwa kita punya minat terhadap wawancara tersebut. Dan yang terakhir, kita harus jujur. Beberapa hal yang harus dihindari adalah 1, terlambat. Jangan sampai kita datang terlambat. Wawancara menunggu kita itu adalah satu kredit poin yang negatif. Kemudian kita merasa kesal menunggu lama. Padahal banyak juga wawancara kita menunggu, padahal itu sebenarnya adalah merupakan salah satu jenis ujian bagi kita juga. Ya, jadi disengaja oleh pewawancara agar kita menunggu. Kemudian yang ketiga, kita mau wawancara tanpa persiapan. Jadi nanti akan kita bahas tentang berbagai pertanyaan yang sering mengemuka di dalam wawancara. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan akan ditanyakan ini harus kita pelajari terlebih dahulu. Kemudian tampilan jangan berlebihan. Jangan membawa tas atau sejenisnya, apalagi ditaruh di atas meja. Jangan juga kita mengajak teman atau saudara. Ya, kayak anak kecil aja kita harus ditemani. Kemudian kita duduk. Kemudian jangan kita menaruh tas di atas meja. Ya, tadi maaf, kita jangan duduk sebelum dipersilahkan oleh pewawancara. Hal yang perlu dihindari selanjutnya adalah jangan kita menundukkan kepala kita. Juga jangan menopang dagu, melipat tangan, merokok atau mengelum permen, ya, kemudian memotong pembicaraan pewawancara. Juga jangan kita itu mengkritik, ya, diri kita atau yang lain. Kita juga jangan emosi, di samping kita harus menghindari perasaan ketidaksabaran, ya. Itu hal-hal yang perlu dihindari di dalam wawancara.
Berikutnya, saudara-saudara sekalian, pembahasan kita adalah dari wawancara kerja kita yang ketiga, cara mengenali pekerjaan dan juga cara mengenali perusahaan. Saudara sekalian, sebelum wawancara, kita mestinya harus mencari berbagai informasi tentang pekerjaan dan juga tentang perusahaan. Jadi jangan sampai kita blank sama sekali tentang pekerjaan dan juga perusahaan. Namun demikian, di dalam wawancara kita juga diperbolehkan untuk menanyakan berbagai hal yang memang kita belum mengetahui tentang pekerjaan dan perusahaan yang kita lamar tersebut. Saudara sekalian, wawancara sebagai bentuk komunikasi dua arah merupakan kesempatan untuk menanyakan langsung tentang pekerjaan dan perusahaan pada pewawancara. Pertanyaan-pertanyaan itu meliputi apa tugas dan tanggung jawab pekerjaan. Yang kedua, bagaimana kebijakan perusahaan tentang promosi. Yang ketiga, bagaimana kesempatan berkembang di perusahaan yang bersangkutan. Yang keempat, apa ada pelatihan bagi pegawai baru. Yang kelima, apa yang menjadi produk unggulan dari perusahaan. Juga siapa pesaing utama perusahaan. Berikutnya kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan penting yang sering muncul tatkala kita mengikuti wawancara. Paling tidak pertanyaan tersebut bisa dikelompokkan menjadi 12 jenis. Nah, ini harus diketahui atau dipahami oleh pelamar kerja. Jadi jangan sampai dia mengikuti wawancara tidak tahu kira-kira apa yang ditanyakan. Bahwa dengan mengetahui berbagai pertanyaan yang kemungkinan muncul dalam wawancara akan memberi motivasi kepada kita bahwa sebelum kita mengikuti wawancara, kita mempelajari terlebih dahulu. Pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara antara lain ada 12 tadi, yaitu pertanyaan tentang pekerjaan yang dilamar, pertanyaan tentang pelatihan dan pendidikan, pertanyaan tentang latar belakang keluarga, pertanyaan tentang kepribadian, pertanyaan tentang pribadi kita sendiri, pertanyaan tentang tujuan karir, tentang hobi, tentang pimpinan, tentang pekerjaan sebelumnya. Juga nanti kemungkinan akan muncul pertanyaan tentang pergaulan antar rekan atau sejawat. Juga pertanyaan tentang pendelegasian dan pengambilan keputusan. Baiklah, kita urai satu persatu. Yang pertama, pertanyaan tentang pekerjaan yang dilamar. Nanti kita akan ditanya oleh pewawancara, misalnya, mengapa saudara ingin bekerja di perusahaan ini? Pertanyaan lain, apa pengalaman kerja yang relevan dengan posisi yang Anda lamar? Berikutnya pertanyaan yang berkaitan dengan pekerjaan. Mengapa saudara tertarik dengan posisi pekerjaan? Mengapa ingin beralih pekerjaan? Misalnya kita dari perusahaan lain atau kita dari pekerjaan yang lain yang posisinya berbeda dengan yang kita lamar. Kemudian apa yang kita ketahui tentang perusahaan? Itu yang ditanyakan oleh pewawancara. Kemudian pertanyaan tipe kedua yang muncul pada saat kita wawancara adalah tentang pelatihan dan pendidikan yang kita pernah ikuti.
Misalnya pertanyaan tentang mata kuliah yang kita senangi dan yang kita benci. Aspek mata kuliah mana yang paling menarik kita selama kita mengenyam pendidikan. Juga pertanyaan tentang apakah pendidikan yang kita lalui akan berpengaruh terhadap karir di waktu yang akan datang. Kemudian pertanyaan tentang pandangan kita sendiri terhadap pendidikan yang kita peroleh. Di samping juga yang terakhir, pertanyaan dari pewawancara tentang apakah kita punya rencana untuk melanjutkan studi di waktu yang akan datang atau tidak. Saudara sekalian, pertanyaan pewawancara yang ketiga adalah yang berkaitan dengan latar belakang keluarga. Apa pekerjaan orang tua kita? Apa pendidikan terakhir orang tua kita? Bagaimana pendapat keluarga tentang karir kita? Ini biasanya sangat penting bagi pewawancara karena pekerjaan dan kebiasaan orang tua dan keluarga di rumah akan berpengaruh terhadap kinerja pegawai di waktu yang akan datang. Pertanyaan keempat adalah pertanyaan tentang kepribadian. Bagaimana Anda menjelaskan tentang diri Anda? Ini ya, jadi kita suruh menjelaskan siapa kita, bagaimana kita, dan pertanyaan yang lain tentang pribadi kita. Kemudian juga pertanyaan tentang kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri kita. Ini mestinya juga kita harus berikan secara jujur. Pertanyaan berikutnya tentang kepribadian dari pewawancara adalah bagaimana Anda menilai diri orang lain. Jenis pertanyaan yang kelima adalah tentang penilaian pribadi kita. Di sana akan muncul beberapa pertanyaan, misalnya faktor yang berkontribusi terhadap pengembangan diri apa saja? Apa hambatan dalam pengembangan karir saudara? Apa yang paling bikin kecewa, bikin kesal, dan bikin jengkel dari orang lain terhadap Anda? Juga pertanyaan tentang bagaimana menghadapi rasa jengkel itu. Berikutnya pertanyaan tentang karakter dan kemampuan untuk jadi pemimpin. Yang terakhir, pertanyaan tentang pengalaman kerja yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan. Pertanyaan yang keenam yang dilakukan oleh pewawancara adalah tentang tujuan karir. Nanti akan muncul pertanyaan, apa tujuan jangka panjang bagi karir saudara? Bagaimana Anda dapat mencapai tujuan tersebut? Apa posisi atau kedudukan yang Anda harapkan untuk masa yang akan datang? Mengapa Anda merasa cocok dengan posisi tersebut? Pertanyaan jenis selanjutnya tentang hobi dan lain-lain. Misalnya seperti, apa yang Anda lakukan pada saat liburan? Apa yang Anda lakukan pada waktu senggang? Apakah Anda ikut dalam suatu kegiatan sosial kemasyarakatan? Mengapa Anda tertarik dalam kegiatan kemasyarakatan tersebut? Apa hobi saudara? Jenis olahraga apa yang paling Anda senangi dan yang paling tidak Anda senangi? Buku atau majalah terbaru apa yang telah Anda baca? Apakah Anda tertarik dengan berita-berita perkembangan dunia industri dewasa ini? Apakah Anda tertarik untuk mengaitkan perkembangan dunia industri dengan perkembangan perusahaan Anda? Apakah Anda pernah melakukan studi banding perusahaan Anda dengan perusahaan sejenis lainnya? Ini mestinya pertanyaan kalau kita pindah kerja. Kalau kita masih fresh graduate ya ini tidak ditanyakan. Kemudian ada juga pertanyaan, apa strategi Anda bagi pengembangan produk atau jasa di perusahaan Anda? Apakah perlu bagi suatu perusahaan melakukan penelitian pasar? Apakah perlu bagi suatu perusahaan menyediakan bidang pelayanan konsumen? Apa yang Anda lakukan bila konsumen mengadu pada perusahaan Anda? Itu berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan hobi dan lain-lain. Juga ada pertanyaan di dalam wawancara itu tentang pimpinan Anda. Bagaimana pendapat Anda tentang atasan pimpinan Anda? Sebutkan beberapa hal yang menyebabkan atasan Anda memuji atau mengkritik Anda. Bagaimana atasan Anda memperlakukan Anda? Kemudian juga pertanyaan dari pewawancara berikutnya tentang pekerjaan sebelumnya. Misalnya, mengapa Anda ingin meninggalkan pekerjaan lama? Coba Anda ceritakan tugas dan tanggung jawab Anda di perusahaan atau lembaga yang terdahulu. Apa pekerjaan yang paling menarik yang pernah Anda lakukan? Apa pekerjaan yang paling tidak menarik yang pernah Anda lakukan?
Kemudian pertanyaan dari pewawancara berikutnya tentang pergaulan antar sejawat. Bagaimana pergaulan Anda dengan teman-teman sejawat atau rekan kerja? Bagaimana kesan Anda bila teman Anda memperoleh promosi jabatan? Bila sedang tidak bertugas, apakah Anda sering mengobrol dengan teman-teman Anda, sejawat Anda? Apakah Anda merasa lebih enak bekerja sendirian atau berkelompok? Tipe orang yang bagaimana yang paling Anda senangi atau yang paling Anda benci? Kemudian jenis pertanyaan berikutnya oleh pewawancara adalah tentang pendelegasian. Misalnya, dapatkah Anda mendelegasikan tanggung jawab kepada orang lain? Coba berikan contoh. Bagaimana Anda memotivasi orang lain dalam menyelesaikan tugas yang mendesak, yang tidak terduga sebelumnya? Bagaimana perasaan Anda ketika mendelegasikan sebagian tugas dan tanggung jawab Anda kepada orang lain? Jika orang lain menolak menerima pendelegasian tugas dan tanggung jawab Anda, apa yang Anda akan lakukan? Kemudian, pertanyaan terakhir yang biasanya diajukan oleh pewawancara adalah tentang pengambilan keputusan. Misalnya, apa keputusan yang paling mudah dan yang paling sulit yang pernah Anda lakukan? Bagaimana proses Anda melakukan pengambilan keputusan penting? Bagaimana reaksi orang lain terhadap keputusan yang Anda lakukan? Kemudian, saudara sekalian, pembahasan yang kelima dari wawancara kerja ini adalah tentang ucapan terima kasih. Setelah wawancara usai, pelamar segera memberikan ucapan terima kasih kepada pewawancara. Hal ini untuk menunjukkan penghargaan pelamar untuk waktu yang telah diluangkan pewawancara. Tulislah ucapan terima kasih dengan sederhana, singkat, dan jelas. Akhiri surat Anda tersebut dengan suatu harapan untuk memperoleh keputusan sesegera mungkin. Berikutnya yang keenam, surat penerimaan pegawai dan surat penerimaan kerja. Diterimanya seseorang untuk bekerja, saudara sekalian, merupakan berita baik. Maka dapat diorganisir dengan perencanaan langsung, yaitu dibuka dengan info yang menyenangkan, diikuti dengan info konfirmasi, dan baru diikuti dengan penutup. Bagi calon pegawai, sebaiknya segera membuat surat balasan kepada perusahaan tentang berita diterimanya dia sebagai pegawai itu, yang berisi 1. Pernyataan antusiasme, yang kedua konfirmasi kapan kita bisa datang, dan yang ketiga tunjukkan antusiasme dan semangat kita. Kemudian yang terakhir, saudara-saudara sekalian, pembahasan dari wawancara kerja ini adalah surat penolakan kerja. Saudara sekalian, surat penolakan kerja merupakan surat yang dibuat oleh pelamar kerja atau mereka yang sudah bekerja tetapi mendapat atau mengharapkan pekerjaan di tempat lain yang lebih menguntungkan atau lebih menjanjikan prospek yang lebih baik di waktu yang akan datang. Pelamar kerja yang sudah mengikuti semua bentuk ujian seleksi, baik tertulis maupun wawancara, dapat membuat surat penolakan kerja karena telah diterima bekerja di tempat lain atau karena sebab-sebab yang lain. Kita sebagai pelamar berhak menulis surat penolakan kerja, baik yang bernada positif maupun negatif. Sebaiknya rencana organisasional surat penolakan kerja menggunakan perencanaan tidak langsung, sebagaimana pada surat berita buruk atau bad news. Pengorganisasiannya adalah pada awal surat disampaikan hal yang bersifat positif atau netral, baru kemudian menyampaikan penolakan kerja pada bagian pertengahan, kemudian surat penolakan kerja itu diakhiri dengan ucapan terima kasih. Demikian saudara sekalian, materi singkat kita tentang wawancara kerja. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan dengan presentasi bisnis.
Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.